Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia Jannah dengan NPM 221105031291 dengan dosen pembimbing Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi Ulumul Quran. Materi pembahasan. Yang pertama, qiraat sab'ah. Kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ketiga, sejarah tafsir. Keempat, metodologi tafsir. Kelima, tafsir Maqashidi. Keenam, ilfiltrasi tafsir 1. Ketujuh, ilfiltrasi tafsir 2. Dan yang terakhir, hukum terjemah Al-Quran. Materi yang pertama yaitu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah adalah istilah yang merujuk kepada 7 cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda, yang dikembangkan oleh 7 imam besar dalam sejarah Islam. Masing-masing imam memiliki metode atau cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Materi pembahasan yang kedua yaitu perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim dan di dalamnya terdapat banyak perintah dan larangan yang harus diikuti. Perintah dan larangan dalam Al-Quran mengandung ajaran moral dan etika yang penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu sejarah tafsir. Sejarah tafsir adalah studi tentang asal-usul dan perkembangan penafsiran Al-Quran. Hal ini mencakup analisis terhadap berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, serta peran dan pengaruh ulama terkemuka dalam sejarah tafsir Islam. Pembahasan yang keempat yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau metode-metode yang digunakan dalam melakukan penafsiran terhadap teks Al-Quran. Ilmu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap makna-makna yang terkandung dalam kitab suci umat Islam tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu tafsir Maqashidi. Tafsir Maqashidi adalah jenis tafsir Al-Quran yang berfokus pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Tafsir ini memperhatikan konteks sejarah dan sosial saat ayat-ayat tersebut turun serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan manusia saat ini. Materi yang keenam yaitu ilfiltrasi tafsir 1. Ilfiltrasi secara umum merupakan suatu proses penyaringan atau pemurnian, sedangkan tafsir 1 merujuk pada tafsir yang dilakukan dengan menggunakan metode ma'udhuwi, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. Yang ketujuh, ilfiltrasi tafsir 2. Ad-dakhil fi tafsir adalah sebuah istilah dalam dunia tafsir Al-Quran yang berarti penyelewengan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Penyelewengan tafsir bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang bahasa Arab, konteks sejarah dan budaya pada masa Rasulullah SAW, serta pengaruh pandangan dan kepentingan pribadi. Dan materi yang terakhir yaitu hukum terjemah Al-Quran. Hukum terjemah Al-Quran merujuk pada aturan-aturan yang berkaitan dengan proses penerjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Karena bahasa Arab merupakan bahasa asli Al-Quran, terjemahan dilakukan untuk memungkinkan umat Islam yang tidak fasih dalam bahasa Arab untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.